Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 9 saham di sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona hijau selama perdagangan tapi kemudian terkoreksi 0,57% ke harga 6.650 dan transaksi mulai meningkat. Hari ini udah di atas 10 triliun, ada di 11,6 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG hari ini koreksi ya ke harga 6651 ya, ini pas harga penutupannya 6651 masih sama, belum kemana-mana. ISG masih 50-50 antara bisa turun juga, dan yang penting kalau turun jangan turun dari 6600, agak rawan ya karena ini ada indikasi pola bearish penan. Jadi kalau jebol target penurunan bisa dihitung seperti ini. Target ya belum pasti bisa sampai tuh 6400 ya. Kalau dilihat histori sebelumnya itu juga ada gap di 6417 ya, bisa ada tuh peluang dia ekor dulu ke bawah sampai tarik naik. Pokoknya perlu hati-hati kalau jebol 6600. Selama di atas itu aman, tapi kalau mau lebih konfirmasi lebih amannya untuk IHSG harus melewati 6790 sampai 6800-nya itu. Kalau dilihat dari candle mingguannya juga minggu ini turun dan arah MACD-nya juga ke bawah. Nih, bar chart di bawah nol makin dalam. Jadi minggu depan itu kalaupun harus turun ya semoga satu candle lagi, candle mingguan ya, dia turun, habis itu besokannya minggu depannya dia rebound akhir bulan. Bisa seperti itu untuk pergerakan IHSG. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kondisi seperti ini lebih ke ya cari profit tipis ya, nggak bisa cari profit besar. Kalaupun bisa beli buy on support, buy on weakness, mantul dikit jual ya, apalagi saham-saham yang berkolerasi dengan ISG. Kecuali Bapak Ibu tradingnya di saham lapis 3, lapis 2 yang lagi rame kan, ada saham-saham bank digital atau saham-saham seperti SCMA juga bisa ya, itu bisa profit besar, cuman ya harus berani juga resikonya. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup terkoreksi 1,8% ke harga 545. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco sudah berpeluang ke bawah ya. 550 dijebol, targetnya neckline 520, 510 itu akan diuji oleh Medco. Jadi untuk Medco potensi turun. Jadi hindari dulu lah, jangan dipaksa masuk kecuali Bapak Ibu tahu momentum, tahu bagaimana teknik masuknya ya. Kalau untuk scalping kan udah bisa tuh, di saat penurunan juga biasanya ada pantulan-pantulan ya, itu yang dimanfaatin kalau yang scalping ya untuk di saham-saham seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang untuk swing, jangan dulu, wait and see aja dulu, sabar, tunggu di bawah 520, 510 itu area menarik. Potensi tetap ada teknika rebound minimal 3-5% itu bisa, bahkan bisa 10% untuk teknika reboundnya Medco. Tapi tunggu di bawah 520, 510 itu, yaitu neckline double top. Kalau indikasi double top ya jebol, turun lebih dalam bisa ke 400. Tapi kalau bertahan ada peluang dia naik, mantul minimal 550. 8% bahkan ya bisa sampai untuk Medco. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kalau dilihat candle mingguannya memang koreksi volume kecil ya. Cuman jangan tertipu, volume kecil bisa aja dia terus turun. Ya kalaupun ada teknika rebound, kalau market belum bagus, rebound terbatas saja, paling 2%, maksimal 3% turun lagi. Idealnya memang dia harus turun sampai 510, 520 itu baru mantul. Itu lebih bagus dia menguji trennya ini di candle mingguan seperti ini. Nah, ya, di ini gambarannya. Pas kan pantulannya ya, di sini persimpangan yang harus dipertahankan. Kalau beli di 520, 510 itu stop loss saja kalau tutupannya di bawah 500 itu. Ya, jadi seperti ini. Ini kalau ditarik dia masih uptrend nih, kan? Dia terus membentuk swing low yang lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang ditutup di harga 284, terkoreksi 0,69%. Ya, secara teknikal untuk Elsa tetap kalau saya lihat ada peluang untuk teknika rebound. Paling ya satu candle lagi koreksi, Senin, Selasa bisa ada teknika rebound.
Paling nggak reboundnya itu 290 bisa ya. Jadi bisa naik sekitar 3-4%. Tapi belinya di dekat-dekat support 280. Cuman perlu hati-hati juga tuh. Kalau sampai jebol 280 ya bisa lanjut turun lebih dalam karena dia sudah membuat high yang lebih rendah. Sebelumnya di 310, habis itu turun 290. Kalau jebol double top juga, target 250. Tuh hati-hati ya. Kalau lagi downtrend kayak gini ya keseringan stop loss, tapi tetap bisa ada pantulan. Kalau cari profit tipis ya bisa juga sekitar 2-5%. Target stop loss juga 2-5% bisa dihitung seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau risk reward lebih besar 1/2 agak berat kalau kondisi saham lagi downtrend seperti ini. Jadi seperti itu untuk Elsa, potensi mungkin bisa turun dulu. Kalau dilihat nih ya, dia membentuk candle bearish angle pink, memang koreksi volume kecil ya. Bisa satu candle merah Senin, habis itu rebound Selasanya dan kembali uji 290 sampai 294. Itu lumayan ya untuk Elsa. Jadi seperti itu untuk Elsa, lebih ke wait and see aja dulu, tunggu bawahan dikit nawar. Kalau penurunan 2%, 3% tuh bisa spec buy. Kalau ternyata tutupannya turun sampai 5% ya stop loss aja, berarti gagal bertahan di atas 280. Potensi besar ya, tapi bisa aja itu gocekan terus naik. Tapi saya biasanya tetap saya disiplin. Kalaupun kena gocek ya udah, berarti memang nggak rezeki di situ. Itu aja prinsipnya ya, mindsetnya seperti itu. Jangan terlalu banyak berharap di market ya, karena biasanya yang banyak berharap di market itu bakal dikecewakan ya, bakal banyak yang nyangkut. Paling kena gocek tuh 1-2 saham aja, selebihnya ya biasanya tetap kalau sampai turun ya turun lagi lebih dalam itu. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang ditutup menguat, ditutup terkoreksi 2,54% ke harga 1.530. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Pegas kondisi seperti ini, dia memang kelihatannya konsolidasi ya, bertahan terus di 1.500. Mungkin bisa tetap mantul karena EMA 200-nya ini akan mengarah ke atas lagi ya. Memang juga EMA 20-nya sudah membentuk mangkok terbalik, tapi masih aman selama EMA 200-nya nih masih arahnya ke atas, kecuali EMA 200-nya sudah mulai melandai nih. Melandai dan mau menukik ke bawah itu rawan. Selama masih arahnya ke atas, masih bagus. Dan tapi kondisi seperti ini nggak bisa juga cari profit besar. Misalnya nanti dia koreksi ke 1.500 sampai 1.480, kebetulan di situ ada EMA 200-nya, ya itu area spec buy dan stop loss-nya mepet aja, nggak perlu sampai 1.400. Pokoknya kalau misalnya beli di 1.500 sampai 1.480, di bawah EMA 200-nya ditutup ya stop loss kalau pakai stop loss. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1.400 baru stop loss, kalau dijebol 1.400 boleh nggak? Boleh juga ya. Tur bagaimana strategi masing. Risk reward-nya sama. Tapi apakah mungkin untuk Pegas itu bisa naik kalaupun dia mantul dari 1.500 naik langsung cepat ke 1.600? Kan enggak. Biasanya dikit-dikit naik habis itu bisa merah. Karena ini saham lagi downtrend juga. Ya, karena juga dia tuh udah gagal lewat 1.600. Ini kalau dilihat kondisi seperti ini, peluang turunnya itu 1.400. Itu aja. Kalau Bapak Ibu nawar nunggu bawah juga boleh. Sabar, tunggu aja. Bisa sampai tuh penurunan Pegas tuh 1.400. Tapi arah ke 1.400 kemungkinan tetap ada pantulan nanti di 1.500, 1.480 ini ada mantul-mantul dikit. 2-3% itu bisa dapat, beli aja di support. Kalau harus stop loss ya stop loss dulu. Jadi seperti itu. Ya untuk Pegas kondisi seperti ini masih juga potensi bisa turun kalau dilihat di candle mingguannya turun udah 4 minggu ya. Jadi 1 minggu lagi mungkin arah 1.480 baru ada pantulan satu candle hijau, atau minggu depan malah candle hijau tapi dia turun dulu, mungkin 1-2 hari turun ke area 1.480 baru ditarik naik. Bisa jadi candle doji atau candle hammer, bisa seperti itu juga ya. Kuncinya terdekat supportnya itu 1.500, 1.480 itu. Kalau dipertahankan sih seharusnya bisa aman ya untuk Pegas. Tapi ya range sideways-nya itu 1.500 sampai 1.600, 100 poin aja. Untuk naik lebih tinggi reversal belum saatnya karena ini dia lagi downtrend. Sudah terkonfirmasi double top, tinggal menunggu sampai mana penurunannya. Biasanya kan target penurunannya seperti ini, dari neckline ke topnya ini. Nah, itu target dia bisa turun, tapi belum tentu sampai di situ.
dan bahkan bisa lebih. Itu ya, sebagai trader harus bereaksi. Kita bagaimana strategi untuk bisa mendapatkan profit dengan minimalisir resikonya. Seperti itu. Untuk pegas, langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang ditutup juga terkoreksi cukup dalam 6,16% ke harga 3.350. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MDKA ini juga double top atau cup and handle dan target penurunannya 3.000 ya. Jadi kalau dilihat ya bisa sampai, tapi kalau saya lihat ada peluang untuk MDKA itu mantul dari 3.200. Jadi kalau dia turun lagi sekitar 3-6%, potensi tetap mantul dari trend line uptrendnya ini. Kalau dilihat EMA 200 sudah dijebol juga, EMA 20 apalagi, EMA 60 juga mengarah ke bawah. Jadi ini saham downtrend untuk sekarang, kondisinya ya masih lanjut turun. Kalau ditarik dari COVID 2020 Maret ya, ini rally panjang, bahkan udah naik 500% padahal dia naik, dan dia turun itu udah 40%. Ya masih wajar, 50% itu idealnya turunannya ya. Baru ada technical rebound, tapi itu kan trennya lebih panjang, mungkin bulanan hitungannya. Nah, untuk tren-tren jangka pendek, untuk mingguan bisa jadi turun dulu. Coba kalau dihitung ya, ini kalau ke 3.200 ya dia turun sekitar 4-5% itu bisa spek buy ya. Ada pasti candle hijaunya untuk minggu depan, tapi turun dulu, bisa jadi dia turun dulu. Atau dia Senin langsung kembali rebound ya, karena masih di batas toleransinya. Ini dia jebol memang supportnya 3.400, tapi kalau candle hijau ya jangan dulu Bapak Ibu berani-berani masuk. Tapi kalau nekat, misalnya MDK ternyata Senin rebound tuh, volumenya besar dan breakout 3.400, Bapak Ibu spek buy, boleh nggak? Boleh. Tapi ya itu kondisinya, kalau esokannya dia merah lagi dan jebol, berarti itu nggak valid kan pola dead cat bond. Out dulu sekitar 2%-an. Out aja dulu daripada dibawa turun sampai 3.200. Kalau saya tunggu dulu dia sampai turun ke area 3.200 ini. Ini yang peluang mantulnya cukup tinggi itu, sekitar 5%-an, bisa sampai 3.400 untuk pantulan MDKA. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang ditutup terkoreksi 1,66% ke harga 885. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BRPT ya, ini kondisinya waktu itu ya, waktu saya perkirakan tetap bertahan di atas 780, benar bertahan ya, seperti itu ya. Namanya trading itu ya, kalau dia nggak bertahan stop loss saja. Ini lihat contohnya, kalau memang mau dinaikkan dia ya nggak turun lagi dari 780, paling retest sebentar hijau lagi dan volume meningkat, dan sekarang sudah di area resisten 900 dan kepontok. Jadi kondisi seperti ini ya wait and see dulu lah. Ya udah tercapai juga nih rewardnya 1:2, bahkan dikasih lebih tuh 4 candle hijau terus 12%, bahkan 1:4 kalau nekat beli di bawah ya. Ya seperti itu, trading itu yang penting punya trading plan. Kalau sesuai tren dia naik terus ya naik, dapat hoki. Jadi seperti itu. Ini kondisi seperti ini baru permulaan. Bisa jadi ini web 1, dan mencari di mana dia membuat web 2-nya. Kalau udah konfirmasi web 2 ya naik lebih tinggi untuk BRPT. Jadi kondisi seperti ini kalau saya lihat di 840 itulah pantulannya bisa jadi ya, 840, 850. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Harga sekarang memang kalau dia mau tetap naik bisa aja naik kan. Kondisi seperti ini merah, habis itu besoknya hijau lagi. Tapi kalau dia bawa turun dulu ke 840 itu terlalu dalam tuh, 45 poin kan. Dari harga sekarang ya sekitar hampir 5%. Ya tunggu aja, tunggu dia koreksi 5% itu bisa spek buy BRPT. MACD-nya masih mengarah ke atas membentuk golden cross, barcat di atasnya juga meningkat. Kalau di candle mingguannya sudah golden cross, barcat di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Kalaupun candle merah nggak masalah menurut saya ya, 850 itu dijaga, semoga aja dijaga ya. Belum pasti ya, pakai strategi masing-masing lah. Nah seperti ini untuk BRPT. Kalau dia naik ya bagus juga. Targetnya ya bisa 1.000 untuk BRPT. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Antam yang hari ini ditutup terkoreksi 6,6% ke harga 1.540. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam seperti gambaran saya juga ya. Kalaupun nekat ya, nih contohnya
Tadi contohnya BRPT ya, beli di support dia mantul di tanggal 8 Juli merah terus reboundnya. Ini contoh yang jebol support, ya udah, ada nggak dia ngeprank, nggak kan, turun lebih dalam. Ya itu seperti halnya yang tadi saya bilang, jebol support kena gocek itu paling 1-2 saham yang Bapak Ibu bisa kena gocek. Selebihnya 7-8 saham itu kalau jebol support ya turun lebih dalam. Kalau kena gocek pernah nggak saya? Saya hari kemarin kena itu di Same saya stop loss. Ternyata hari ini rebound ya. Ya itu seperti itulah. Kalau kena gocek ya stop loss. Dan apakah saya menyesal dengan seperti itu? Enggak, karena udah ya udahlah. Kalau nggak rezeki ya udah. Tapi saya bisa pindahkan ke yang lebih berpotensi untuk profit ya, dan dapat agro hari ini. Seperti itu namanya trading ya. Nah, jadi seperti itu untuk Antam nih. Yang perkiraan saya bisa mantul dia 13% ke 2000, 1500, ternyata enggak ya, terus jebol. Mantul sedikit aja dia. Habis itu turun lagi. Ya udah, enggak valid lagi nih. Gagal. Dan kondisi seperti ini bisa lihat potensi arah, nutup gapnya udah ditutup di 1560, menutup gapnya kemungkinan di 1400, tapi biasanya di 1500 angka genap ada pantulan. Sebelum dia ke 1400, 1500 nih ada pantulan. Percaya biasanya ya lah ya, tapi disclaimer on. Dan tetap kalau saya lihat ada teknik reboundnya di 1500. Ya reboundnya berapa persen nggak tahu ya. Minim 2%, mungkin 3% bisa dapat tuh. Perhatikan aja besok 1500 ada buyer kuat nggak untuk bertahan. Kalau dilihat ya terus didistribusi nih. 2 hari volume makin meningkat, di bawah turun berarti seller kuat. Dan target penurunannya juga nggak ada teknik rebound ya. Saking seller masih kuat ya. Harusnya juga dia ada membuat swing low-nya yang perkiraan saya sampai 1900 gagal juga dan turun. Jadi kemana arahnya ya 1500. Mungkin ada pantulan seperti di 1800 tuh. 2% itu potensi dapat ya. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Lebih baik wait and see aja dulu. Nih penurunannya juga cukup dalam. Dan apakah bisa ke 1200 yang perkiraan yang banyak bisa bilang ke 1200, bisa jadi juga. Tapi kalau perlihatan saya 1400 ya, area ini aja dia akan bertahan tuh. Moga aja ya. Kalau dilihat di weekly-nya ada double top. Neckline-nya 1700, mungkin nggak dia bisa turun sedalam ini di bawah 500. Ya menurut saya sih itu keterlaluan ya. Tapi namanya market apapun bisa terjadi. Tapi perkiraan saya nggak sampai lah. Kemungkinan 1400 nih aja maksimal dia turun, habis itu teknik rebound ya. Reboundnya itu bisa lebih kencang, bisa sampai 1800, bisa potensi profit sekitar 10-20%. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk Antam, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup juga terkoreksi cukup dalam 6% ke harga 4770. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal 5000 level psikologis juga dijebol. Kondisi seperti ini ya potensi ke 4400 untuk Inco. Jadi lebih baik wait and see aja dulu, kecuali Bapak Ibu mau scalping, trading cepat, udah bisa baca momentum, yang scalping ya bisa aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau untuk swing, ya kalau bisa nawar dulu di bawah ya, 4400, 4500 itu area tawarannya. Jadi Inco belum dulu, hari ini koreksinya juga volume besar, meningkat cukup signifikan. Ya arahnya masih ke bawah. Kalau dilihat candle mingguannya malah minggu ini volumenya kecil loh koreksinya. Ya satu candle lagi lah 4400 tuh diuji, baru mungkin dia masih konsol di area ini. Ini kan dia udah membentuk high yang lebih tinggi. Sebelumnya sini terus sini. Ya harusnya di sini pantulannya naik lagi tuh. Atau coba tarik trennya dari bawah, yang nggak ada ya. Jadi hati-hati. Kalau saya lihat sih bertahan. Potensi besar 4400 diuji dulu oleh Inco minggu depan. Itu malah menarik, bisa ada teknik rebound ya sekitar 3-5%, 6% itu bisa untuk Inco. Untuk tren jangka pendeknya seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup juga terkoreksi 3,42% ke harga 1270. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TINS juga ya sempat teknik rebound ya. Analisa saya minggu lalu kan 1300 ada pantulan. Nah ini contohnya. Kalau dia mantul ya memang ada pantulan, ya mantul dulu habis itu koreksi lagi. Dan apakah ini potensi jebol? Kalau saya lihat potensi jebol ini pola dead cat bond. Target arah 1200 terdekat ya, karena naik turunnya itu 100 poin. Dan itu biasa ada pantulan. Itu aja. Kalau Bapak Ibu yang masih belum bisa menggambar support resisten, ya pakai aja angka-angka genap ya.
Nih, target penurunan memang sedikit lagi tercapai, double topnya 1200. Ada peluang untuk mantul di 1200 untuk teens. Kalau dilihat candle weekly-nya, koreksinya juga belum kecil. Kalaupun turun satu candle lagi, ada peluang tetap minggu depan hijau. Atau kalau minggu depan tetap merah hari Jumatnya tutupannya, tapi asal bertahan di atas 1200 tutupannya, minggu depannya hijau. Karena udah 6 minggu ini merah. Peluang untuk hijau itu besar. Hitung-hitungannya seperti itu aja ya. Nggak mungkin dia merah terus. Pasti ada hijaunya 1 minggu. Tunggu di 1200. Potensi ada pantulan. Itu juga ada gap kan di 1200 tuh. Coba kalau dilihat ya. Oh nggak ada ya. Nggak ada gap. Oh ini ada gap nih. Ya. Di 1200 tuh ada gap. Di tanggal 4 Desember dia open gap up ya. Penutupannya tanggal 4 Desember itu di 1220. 7 dia open 1230. Open ya 1220. Closingnya opennya 1230 dan low-nya di 1225. Berarti ada gap kecil 5 poin. Jadi ke situ arah untuk teens. Wait and see aja dulu, sabar. MACD-nya memang hampir golden cross tapi kemudian gagal ya. Jadi arahnya turun dulu lah karena ini pola dead cat bone. Nah ini gambaran saya waktu itu ya, dia ada mantul di 1480 mantul tapi habis itu turun lagi dan sampai jebol juga akhirnya. Ya seperti itulah namanya trading saham itu. Kalau ada yang bilang chart itu bohong, chart itu bisa digambar, tapi psikologis pasar itu bisa kelihatan dari chart ya. Yang penting Bapak Ibu ya instingnya harus kuat, dan insting kuat itu bukannya insting belum belajar, harus belajar teknikal ya. Kunci dasarnya tuh belajar teknikal, lihat volume, lihat indikator dan lainnya, baru insting juga berpengaruh ya. Kalau cuman insting nggak tahu teknikal itu sama aja feeling-feelingan doang. Jadi seperti itu. Jadi arah teens potensi 1200 dulu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang ditutup di harga 1015, detar koreksi 2,4%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Akra, apakah potensi untuk rebound dari 1000? Ada peluang ya, tapi hati-hati kalau sampai jebol 1000 jual dulu. Itu aja. Ini kan bisa jadi pattern flag juga. Seperti ini bendera. Kalau dia break dari 1000 bagus, lanjut ke atas ya, maksudnya breakout 1050, 1060 ini bagus, apalagi bisa lewat 1080 ya. Kuncinya 1000 jangan jebol. Kalau dilihat dari candle weekly-nya itu pola doji dan ekornya panjang di atas, berarti seller kuat tuh ya. Hati-hati tuh. Konfirmasinya minggu depan harus tutup di atas 1080. Kalau nggak tutup dan apalagi jebol 1000 ya turun lagi ke 900 untuk Akra. Jadi seperti itu. Untuk Akra cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping di tanggal 17 Juli minggu hari depan saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk beli saham scalping, juga bandarmologi dan ARB hunter, arah hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi, ada link tree, itu bisa pilih yang kelas scalping. Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan.